Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi lahul mulku kulluh wa biyadihil kulluh wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu makhluqatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-muqtadina fi kulli halatihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah ittaqullah fa inna khairaz zadi taqwa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam membuka khutbah siang pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur atas segala apa yang telah Allah anugerahkan, apa yang telah Allah karuniakan kepada kita dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Mensyukuri atas segala nikmat yang telah kita bisa rasakan bersama sampai dengan detik ini. Terlebih kenikmatan iman dan Islam yang masih ada dalam hati dan sanubari kita. Mensyukuri atas segala apa potensi yang telah Allah berikan kepada kita. Meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa kepandaian, kesolihan, bisanya kita melakukan setiap ibadah adalah tiada lain karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama-sama kita pergunakan segala potensi yang telah Allah anugerahkan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan bekal takwalah Allah akan memberikan keselamatan, Allah akan memberikan kebahagiaan hidup baik di dunia terlebih kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan inayah, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk bisa menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita masih berada di bulan Rajab, satu di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Arba'atun hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Bukan tanpa alasan, ketika bulan Rajab adalah merupakan satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya tidak menceritakan berbagai macam keistimewaan di bulan suci, di bulan Rajab ini. Satu di antara kemuliaan di bulan Rajab ini adalah adanya satu peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang monumental, peristiwa yang tidak bisa dinalar dengan akal fikiran ataupun logika manusia, yakni peristiwa di Isra Mi'rajkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu pula terdapat perintah yang merupakan hasil dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Perintah yang berupa salat 5 waktu bagi beliau baginda Rasulullah beserta seluruh umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah yang tidak seperti perintah-perintah yang lainnya. Jika Allah memerintahkan puasa, memerintahkan haji, sedekah dan lain sebagainya, Allah memberikan wahyu dan perintah tersebut melalui malaikat Jibril alaihi salam. Akan tetapi berbeda dengan perintah salat, Allah mengundang sendiri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Perintah salat diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa salat adalah merupakan perintah Allah yang benar-benar harus menjadi perhatian bagi kita semua. Salat adalah merupakan satu perintah di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Pertama kali kelak dari sekian amal seorang hamba yang akan ditimbang, yang akan dihisab untuk yang pertama kalinya adalah salat. Maka para hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Rasulullah, "Idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali." Ketika salat itu baik, maka baiklah seluruh amalan kita. Akan tetapi wa idza fasadat sairu amali, ketika salat itu jelek, maka seluruh amal yang kita lakukan pun dianggap jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan keutamaan perintah salat ini, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, beliau mengatakan, as-salatu tuhratun lil qulub min adnasid dunub
wastiftahu libabil ghuyub. Salat adalah merupakan pembersih hati dari berbagai macam kotoran-kotoran dosa. Salat juga merupakan pembuka bagi pintu rahasia kegaiban. As-salatu mahallul munajah wa ma'dinul musafah. Salat adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk bermunajat dan untuk menjernihkan jiwa, yang mana wilayah-wilayah rahasia terbentang begitu luas, serta cahaya-cahaya Tuhan berkilauan di saat kita melaksanakan ibadah solat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Yang pertama, solat adalah merupakan sarana untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innas solata lidzikri, bahwa sesungguhnya solat itu adalah untuk lebih mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ana jalisu man dzakarani, aku, kata Allah, akan selalu menyanding orang-orang yang senantiasa mengingatku, orang yang senantiasa berzikir. Ibnu Athaillah mengajarkan bahwa solat adalah merupakan momentum untuk mensucikan diri dan menegakkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat bukanlah hanya sekedar ritual fisik belaka, tetapi solat merupakan perjalanan spiritual yang menghubungkan jiwa seseorang dengan Sang Pencipta. Maka baginda Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah merupakan mi'rajnya orang mukmin, menyambungkan jiwa dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita ingin mengetahui bagaimana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, lihatlah bagaimana kita mendudukkan solat kita. Kita memprioritaskan solat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejauh mana kita memperhatikan solat kita, sejauh mana kita terus mengkoreksi solat kita untuk agar supaya lebih baik dan lebih baik. Jika kita memberikan prioritas yang penuh terhadap solat yang kita lakukan, sejauh itu pula kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, harus adanya kekhusyukan di dalam solat. Syekh Ibnu Athaillah menekankan pentingnya khusyuk, konsentrasi dan tawaddu ketika kita melaksanakan solat. Khusyuk adalah merupakan tanda keikhlasan dan penghormatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat yang tanpa kehadiran hati adalah seperti tubuh tanpa ruh. Salat yang dilakukan tanpa keikhlasan dan kesadaran hanya akan menjadikan gerak fisik tanpa makna spiritual dan tanpa membuahkan pahala serta keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, nasihat dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menyebutkan bahwa salat adalah merupakan cahaya bagi orang-orang yang beriman. Salat memberikan pencerahan hati. Salat akan menuntun manusia dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan.
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersedih, ketika ingin mendapatkan solusi, ketika dihadapkan dengan satu masalah, maka yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sholat. Bukan kemudian ketika kita dihadapkan dengan satu masalah, satu problem hidup, logika dan akalan pikiran kita dikedepankan untuk mencari solusi dan jalan keluar. Akan tetapi yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika menghadapi satu masalah atau problematika hidup, maka yang didahulukan oleh Rasulullah, segera beliau mengambil air wudhu dan kemudian melaksanakan sholat. Karena dengan sholat Allah akan membersihkan hati kita, menjernihkan pikiran kita, dan dengan jernihnya hati, dengan bersihnya pikiran kita, Allah akan memberikan pertolongan dengan cara Allah kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekh Ibnu Athaillah pun mengingatkan kepada kita, jangan pernah meninggalkan zikir hanya karena hatimu tidak bisa hadir kepada Allah. Jangan pernah meninggalkan zikir hanya dengan alasan karena tidak ada kekhusyukan di dalam hati. Akan tetapi berzikirlah meskipun masih belum bisa menghadirkan kekhusyukan di dalam hati kita. Karena jika itu kita lakukan dengan istiqomah, terus menerus zikir maupun sholat, meskipun di awal kita belum bisa menghadirkan kekhusyukan dalam sholat kita, lakukan dengan terus menerus, lakukan dengan istiqomah, maka itu akan membuahkan satu kekhusyukan, maka itu akan membuahkan satu ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah akan menganugerahkan kepada kita kekhusyuan dan ketawaduan ketika kita beribadah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Ibnu Athaillah mengajarkan bahwa sholat adalah merupakan salah satu jalan untuk menuju kebahagiaan yang sejati. Di dalam sholat, seorang hamba dapat merasakan ketenangan, dapat merasakan kedamaian yang tidak bisa didapatkan dalam hal-hal duniawiyah. Orang ketika bisa merasakan kekhusyukan di dalam sholat, insya Allah orang tersebut akan bisa merasakan halawatul ibadah, manisnya ketika kita melaksanakan ibadah. Jauh mengasikkan dibandingkan dengan berbagai macam urusan-urusan duniawiyah. Dan yang terakhir, kata Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita semua bahwa sholat memiliki kekuatan untuk mencegah dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dengan orang memberikan perhatian lebih terhadap perintah sholat ini, dengan seseorang melaksanakan perintah sholat ini dengan penuh kekhusyukan dan keistiqomahan serta ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan bisa menjernihkan hati kita, akan bisa membersihkan hati, menenangkan hati kita. Dan inilah yang insya Allah akan menjadikan sebab kita bisa menjauhi kezaliman, bisa menjauhi perbuatan-perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sehingga mungkin ada pertanyaan dalam benak kita,
Banyak orang yang sudah melaksanakan sholat, banyak orang yang sudah melakukan sholat, bahkan sering kali melihat mereka ikut berjamaah sholat. Tetapi tidak sedikit pula orang yang berjamaah, orang yang melakukan sholat tapi masih melakukan kemaksiatan, tapi masih dengan mudah melakukan larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga dapat kita simpulkan, ketika sholat itu belum bisa membentuk diri kita menjadi pribadi yang soleh, maka sudah barang pasti sholat yang kita lakukan hanya sebatas ritual fisik belaka. Sholat yang kita lakukan jauh dari kekhusyukan, sholat yang kita lakukan jauh dari ketawaduan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita seraya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa kualitas keimanan dan ketakwaan kita, sekaligus kualitas ibadah kita, terkhusus ibadah sholat kita, mudah-mudahan semakin bertambah usia kita, semakin khusyuk ibadah kita, semakin tawadhu beribadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ibadah solat yang kita lakukan benar-benar bisa menjadikan diri kita menjadi pribadi yang soleh. Amin, amin, Allahumma amin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafirud dhunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ibadika syakirin, Allahumma ij'alna min ibadika salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.